Jadi ini adalah bagaimana yang ada ancaman mati semua pergi kemana? Ke south ya. Oke. Kak Chen bisa dapat ya? Om Bram juga ya? Oke. Sekarang kita ke cerita Rahab dan dua mata-mata. Kita ke Joshua 2 ya. Ayat 1. Jadi di sini Joshua mengirim dua mata-mata kan? Ya. Joshua mengirim dua mata-mata. Send out two men to spy secretly. Ya. Lalu pergi ke rumah harlot. Namanya siapa? Rahab. Kita lanjut lagi. Apa yang dilakukan Rahab? Menyembunyikan mereka. Nah, ini kan hid. Jadi ada kata hid nggak? Ya. Dan kalau hid pasti selalu berhubungan dengan apa? Kak Chen. Kematian. Ancaman. Bukan, kalau hid selalu berhubungan dengan apa? Mesir. Mesir. Atau south kan Kak Chen? Mantap, mantap. Om Bram, apakah ketika dua mata-mata sembunyi karena dia lagi dikejar-kejar? Mau dibunuh? Ya, betul. Jadi dua mata-mata sembunyi karena sedang dikejar kan? Dan mau dibunuh. Jadi ini kata lainnya apa kalau dikejar dan dibunuh? Ada apa? Ancaman? Ancaman. Kematian kan? Kematian, betul. Jadi polanya sama semua kan cerita-cerita di Alkitab. Kalau ada ancaman kematian, sembunyi. Ancaman kematian, sembunyi kan Om Bram? Betul. Nah, itu dia. Mantap. Lalu di ayat 6, dia menjelaskan di mana sembunyinya. Oke? Dan sembunyinya di mana, Mama? Mama di ayat 6. Rumahnya enggak? Ya, rumah Rahab di mana? Di atas. Jadi di atap rumah, ya kan? Atau roof. Lalu sembunyikan dengan apa? Kita pakai bahasa Inggris ya. The stacks of flags, oke? Apakah bisa saudara-saudara ini sampai sini? Nah,
kita mau mengartikan apa itu stock, apa itu flex, apa itu roof, boleh? Jadi yang kita mau artikan apa itu roof, stock, dan flex. Ya. Oke. Nah, kita buka Ibraninya ya. Apa itu roof? Roof apa ini? Om Konyet? Yang kita mau pakai apa ini? Roof? Altar tadi. Altar, oke? Bisa ya Om Konyet? Jadi roof ini kita mau pakainya altar. Ya. Sekarang kita mau lihat apa itu stock, oke? Apa itu Itin? Pohon. Masa ada kan aja? Ada 3. Pohon, tukang kayu, tempat penggantungan. Jadi gelo ini adalah tempat penggantungan kan? Dan kalau tempat penggantungan, siapa yang buat tempat penggantungan? Haman. Dan Haman mau bikin apa itu? Penggantungan untuk Mordekai. Artinya, kata lainnya, Haman mau apakan Mordekai mau menganiaya. Jadi galau ini kalau bisa kita terjemahkan adalah tempat apa? Tempat penggantungan. Penganiayaan. Iya. Oke, bisa? Jadi Om Ram, apa itu roof Om Ram? Altar. Altar. Apa itu stock? Tadi pohon ya. Pohon. Lalu? Kayu ya. Tukang kayu. Dan? Tempat penggantungan. Atau tempat apa? Penganiayaan ya. Oke, mantap. Jadi, ini semua kan yang kita mau lihat? Oke, Iya. Oke, mantap Om Ram. Sekarang terakhir. Apa itu? Flex ya. Apa itu flex? Apa ini Kak Chen? Flex? Linen. Liman. Mantap. Ya, kalau commuting ini tempat penggilingan ya. Tempat penggilingan, jadi coba ya. Flex ini adalah commuting atau tempat penggilingan dan untuk menghasilkan linen kan. Jadi flax ini adalah biji kan Kak Chen? Kayak flaxseed kan? Sebelum jadi linen harus diapain? Kan? Atau dihancurkan dulu. Baru bisa dipintal supaya bisa keluar dia punya benang-benang kan Kak Chen, itu yang mau dicari. Oke?
Oke, bagaimana? Yang lain bisa? Semua? Ya, bisa deh. Oke, mantap. Oke, jadi kita akan gambar. Nanti gambarnya akan terupdate sesuai dengan apa yang kita baca. Jadi, kita tahu ada 2 orang. Hit di roof, yang di roof ini di stalk of flags. Ini kan gambar kesimpulannya kan? Dan roof ini kita tahu ini adalah apa tadi, Itin? Altar. Stalk Pohon. Tukang kayu, tempat penganiayaan. atau kita mau pakai tempat penganiayaan aja ya langsung ya. Kalau flags, Flags itu community, tempat penggilingan, linan. ini dia kan kesimpulannya. Ini sama dengan ini, ini dengan ini dengan ini ya. Oke, mari kita lihat lagi ya. Kita baca ayat-ayat. Apa Om Bram kata-kata yang sama di ayat ini dengan apa yang sudah kita pelajari? Kata-kata apa yang jadi jembatannya? Kayu salib ya, gantung di kayu salib. Atau bahasa Inggrisnya apa? Apa kata yang sama? Maksudnya tuh. Tri ya. Tri, mantap Om Bram. Ya. Ya, Tri. Dan di Tri kita lihat siapa? Yesus Sedang dia apa? digantung di kayu salib ya. Digantung dan mendapat apa? Hukum ya, itu Apa ini curse? Curse apa bahasa Indonesianya Om Bram? Dapat apa? kutuk ya. Kutuk, mantap. Oke. Jadi, mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Waktu kita lihat stalk, itu ingatkan kita bahwa Tuhan Yesus sudah ambil apa? Bukan, Mas, sesuai konteks, Mama. Kutukan. Nah, ini kan, Kristus telah meridim kita, menebus kita dari kutukan hukum, kan, Mama?
kita mau lihat di sini ya. Jadi kalau habis ini kita tambahin gambar kita langsung. Ya. Jadi konteksnya pohon itu apa Kak Chen? Kalau kita lihat pohon itu artinya apa Kak? Ada yang digantung. Lihat siapa? Tuhan Yesus. Ambil apa? Untuk dosa. Ini kan Kak? Kalau kita lihat apa? Pohon, betul Kak? Iya, Chen. Oke, mantap, mantap. Sorry. Ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi berikutnya. Apa yang mau dijelaskan? Oke. Kita buka di kutipan sekarang 16 MR 276.1. Kita mau lihat deh berapa banyak dia punya kata-katanya. Oh, oke. Cuman dari Christ ya. Sampai bawah. Oke. Kita lihat ini. Putus ya? Google Translate. Oh, pakai ya nggak bisa, saya cuma internetnya soal cuma tinggal buka Zoom aja. Tunggu ya, saudara-saudara mau translate kutipan. Ya, nanti bisa dibaca-baca lagi. Oke, dibilang ya. Kristus ingin orang-orang Israel, mengumpulkan orang-orang Israel di bawah dia punya sayap perantaraan. Jadi apakah ada Kristus di sini tadi yang kita bilang? Betul? Tuh. Nah, jadi Kristus ini mau kumpulkan dia punya umat-umat di bawah sayap perantaraannya kan? Jadi kalau ada sayap koneksi dengan apa? Wings koneksi dengan apa? Kak Jen? Ini editorial ya?
Mantap. Atau perantaraan. Ya. Sampai sini bisa Kak Chen? Oke. Nah, sayap mediatorial ini koneksi dengan apa ya? Lalu dia bilang, kita langsung ke bawah aja. Hide me under the shadow of thy wings. Jadi, kalau kumpulkan umat-umat di bawah sayapnya, itu sama dengan apa? Hiding. Bagaimana yang lain? Bisa ikuti Kak Chen? Bisa ya Kak Chen? Om Konyep, Om Bram bisa? Ya, bisa. Nah, jadi kalau dikumpulkan di bawah sayap, itu kata lainnya apa? Om Bram, Om Konyep. Mediatorial, Atau? sembunyi. Sembunyi. Ya. Sembunyi di balik pekerjaan apa itu? Pekerjaan di bidik semua suci. Konteks yang udah ditulis di ini aja. Pekerjaan Di balik pekerjaan mengumpulkan. Mengumpulkan. Oke, kalau kokore di balik pekerjaan apa? Penebusan. Kak Chen? Mediatorial. Mediatorial. Mantap Kak Chen. Selalu harus konteks ya. Konteks itu hubungan dengan Ya, konteks semua kan kalau mau dijawab betul kan Kak Chen? Tapi harus sesuai konteks yang kita baca terakhir. Om Bram bisa ikuti ini Om Bram? Bisa gini. Oke. Ya, itu dia. Mama bisa Mama? Oke. Ya. Oke, mari kita lihat kita ke gambar ya. Langsung. Jadi, yang mau kita kasih penjelasan yang mana? Hit, altar, pohon, tempat penganiayaan, tempat penggilingan, atau linen yang kita mau kasih penjelasan? Black ya. Black. Oke, kalau Om Konyep mau kasih penjelasan untuk kata apa? Hit, altar, pohon. Oh iya. Kalau Mama? Tempat. Hah? Kalau ini penggilingan. Tempat penggilingan. Kalau Itin? Hit. Hit. Kalau Kak Chen? Hit. Kokore? ini yang maksudnya mau ditambahkan. Iya, yang mau kita tadi itu baca kutipan itu kira-kira menjelaskan yang mana? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini? Hah? Pohon. Oke. Jadi tadi ada kata-kata apa? Apakah tadi ada kata-kata pohon? Enggak ada. Nah, tadi ada di kutipan itu loh, saya 16 MR ada nggak kata-kata pohon? Nah, ada nggak sayang? Nggak ada ya. Oke, jadi apa saya kalau bukan pohon? Ada apa tadi? Hide, betul semuanya? Bagaimana? Ya, Om Bram, Om Konyep bisa ikut? Ya, Betul. Nah, mantap. Jadi Hiding. sekarang kita mau kasih penjelasan kemana? Ke hiding kan? Ya. Sorry ya. Aduh, bingung. Sorry. Oke, jadi kita mau pakai penjelasan hiding. Jadi kita tambahin di sinilah. 16 MR 276.1 kan? Bahwa hiding ini adalah sembunyi di balik mana? Balik sayap. Sembunyi di balik pekerjaan apa? pengantaran. Mantap. Udah tambah jelas ini ya. Artinya perantaraan Yesus. Oke.
Sayap juga. Hah? Sayap. Kan sayap itu kan sama dengan pekerjaan perantaraan Yesus, toh sayang. Oke? Oke, jadi kita kasih bertambah lagi. Sorry, ini hitnya nggak usah diwarnain ya. Nah, 16 mR koneksinya. Nah, mari sekarang kita gambar, oke? Kita gambar. Kita gambar. Jadi, kalau pekerjaan perantaraan, merah ya. Kalau pekerjaan perantaraan, begini kan? Ini perantaraannya kepada siapa sih? Kalau ini saya sembunyi di balik sini kan? Saya hid. Ini Yesus kan? Betul Om Bram? Betul, betul. Dan siapa yang mau diperantarai dengan siapa sih? Bapak kan? Yo, Bapak. Tuh. Oke, sampai sini bisa kan? Bisa ya? Ini pekerjaan perantaraannya kayak seperti inilah. Ya. Yesus ini pekerjaan perantaraannya kayak gini. Kita ibaratnya gini. Ya, sampai sini bisa kita lanjut ya? Itu panah itu apa yang diberikan? Yang mana? Oh, Yesus. Oke. Lanjut lagi, kita baca kutipan. Kita baca kutipan sekarang di EW 280.2. Kita boleh lihat dari mana kata-katanya. EW 280.2. Bentar ya. Itu. In that fateful time. Kita mau ini dulu. Mau ambil yang ini juga. Nah, ini. In that fateful time. In that fateful time. Nggak ada di sini. Hah? Nggak ada. Bukan di sini sayang. Yang ini punya ini dah. Oh, ada. Jadi Mau cari in that fateful time itu loh. Nggak apa-apa lah. Kita ini ya. Oh, ini. Nah, ini dia. Ini dipecah-pecah ya. Panjang kutipannya sebenarnya, tapi kita mau ambil ini aja. EW 280.2 ya. Dibilang, nggak ada lagi apa ini? Apa dia bilang? mediator. Tadi apakah mediator itu sama dengan sembunyi di balik wings? Ya kan? Artinya, ini kita mau copy Indonesianya nanti biar bisa kalau mau baca-baca, yang mau belajar bisa lihat. Tapi nggak diperbaiki kata-katanya. Lihat aja. Jadi kalau no mediator sudah tidak apa lagi? Tidak sembunyi lagi kan? Karena tadi kalau pas ada mediator hide under the wings kan nggak cek? Jadi nggak ada mediator lagi antara antara orang berdosa dengan Bapa. Ketika Yesus berdiri di antaranya, ya, ada yang ditahan dari umat-umatnya.
Tetapi ketika sudah Yesus sudah nggak ada lagi sebagai perantara, ya, terus itu ketika pekerjaannya apa? Selesai sebagai mediator. Dia punya perantara ditutup dan nggak ada lagi yang menahan apa ini? Tidak ada mediator, ini artinya pekerjaan Tuhan sudah apa? Pekerjaan Tuhan sudah selesai di mana? Sebagai perantara, kan? Dan waktu ini, kalau pekerjaan Tuhan Yesus sudah selesai sebagai perantara, dibilang tidak ada lagi yang menahan murka Bapa. Jadi sekarang murkanya harus dia apa? Harus ditanggung apa? Orang berdosa. Selama ini manusia nggak kena murka, karena siapa yang kena murka ternyata, Kak Chen? Dan Yesus. Kak Chen misalnya ya, ada ini ya, ada lemparan tomat lah. Terus Kak Chen tahu ini ada lagi lemparan tomat, tapi ada perantara orang di depan Kak Chen. Apakah waktu dia jadi perantara bukan berarti dia nggak kena lemparan tomat, atau dialah yang kena semua lemparan tomat, Kak Chen? Dia yang kena semua. Itu dia. Dan apakah waktu dia dikenain lemparan tomat karena kita di belakang harus dilemparin tomat, Tuhan Yesus bilang sama Kak Chen dan Gedi, tolong kamu ketika kamu hiding, kamu bikin diri kamu supaya kamu ada alasan supaya nggak dilemparin tomat. Dengan cara apa? Pakai jubah linen, betul Kak Chen? Iya, betul. Itu dia. Jadi sekarang kita yang lagi sehat-sehat semua, nggak merasakan murka Tuhan, gunanya adalah supaya ketika Yesus nanti sudah berdiri, kita nggak dapat murka. Cuman itu aja, betul? Apakah kita mau untuk membiarkan Tuhan Yesus menjaga kita punya jubah linen supaya putih bersih, sementara dia yang dilemparin murkanya Bapa? Ya. Di dalam jam yang mengerikan itu, ketika Tuhan punya mediation, ya, berakhir, udah ditutup, ya, orang-orang kudus sekarang berdiri hidup di hadapan pandangan Bapa yang kudus tanpa perantara. Bisa ya? Oke, jadi kita udah bisa tambahkan yang di tengah-tengah kena apa Kak Jen tadi? Lemparan. Kena apa? Lemparan Lemparan apa? murka Tuhan. Murka Bapa. Tuh? Jadi bukan berarti enak-enak loh jadi perantara Kak Jen. Bisa lihat nggak Kak Jen? Fungsi perantara itu supaya murkanya Bapa kena sama yang di tengah-tengah Kak Jen. Iya, Jen. Nah, itu dia. Apakah dengan cara ini kita sangat menghargai fungsi probation dan fungsi kita diperantarain supaya di restrain empat mata angin kan Kak Chen ini? Iya, Jen. Itu dia. Ya, oke, mari kita tambahkan lagi kita punya ini. Artinya ini masih dalam konteks hiding kan? Masih dalam menjelaskan hiding. Artinya kita mau tambahin lagi. Ya, tambahin di sini lah. Sini aja lah ya. EW 280.2 katakan pekerjaan perantara ini terima murka Bapa. Murka Bapa.
Dan kalau sudah selesai, sekarang orang berdosanya orang harus bisa berdiri tanpa perantara. Ini antara saya dan Bapa. Dok? Ini berdiri berhadapan langsung, gini kan? Artinya kita bisa lihat di sini, saudara-saudara. Kak, masih ingat nggak curse sama dengan indignation, Kak? Iya, ulangan ya. Nah, indignation apakah wrath, kan, Kak? Iya, Cen. Atau kemarahan, kan? Artinya, Kak Chen, ketika Yesus di tengah-tengah, apakah kutukan dosa ini diambil oleh yang di tengah ini? Bisa lihat ini koneksinya, Kak Chen? Iya. Jadi apakah hiding memang harus ada hubungannya dengan pohon, Kak Chen? Iya, harus ada. Karena saat saya hiding, Tuhan Yesus ambil kutukan, indignation, wrath Bapa yang harusnya diberikan pada saya. Betul? Om Bram bisa lihat ini, Om Bram? Om Konyep? Bisa gitu. Ya. Oke, mari kita baca lagi kutipannya. Mama bisa, Ma? Kokore? Bisa. Jadi yang dibilang sembunyi terima murka itu dia punya hubungannya apa? Maksudnya pekerjaan Tuhan selesai, yang pertama mulai. Yang mana? Yang mana? Yang, Pohon. Yang hit yang. Hit? Hit itu adalah ketika Ada dua penjelasan, toh. selama Yesus bekerja sampai selesai bekerja. Oh, ya. Pertama sembunyi, baru kalau itu sudah selesai terima murka Bapa. Iya, jadi ini kan saya hit kan, waktu selesai saya nggak hit lagi. Saya memang berhadapan dengan Bapa. Dia. Oke, kita lanjut lagi. Kita buka kutipan berikutnya di ST April. Paragraf 20. Halo, Giri. Iya, Om Bram, silakan. Jadi kalau yang tadi di 16 MR 296.1 itu pada saat kita masih hiding ya, sembunyi di antara Yesus ya, saat kita dengan Bapa. Dan di kutipan selanjutnya yang di EW 280.2 itu kita sudah tidak bersembunyi lagi. Artinya kita udah langsung ke Bapa. Nah, pada saat itu kita sudah bersih semua ya. Betul. Sehingga kita tidak berhadapan langsung. Betul sekali. Oke deh ya, Giri. Terima kasih, Giri. Mantap, Om Bram ya. Ya. Sekarang kita lanjut lagi ya ke kutipan kita. Pada kedatangan Kristus, banyak yang akan berteriak, sudah terlambat, sudah terlambat. Apakah kita mau bilang ini? Apakah kita mau bilang sudah terlambat? Tidak. Bagaimana? Tidak. Nggak mau kan? Tidak mau. Ya. Banyak orang yang sekarang memohon mercy, tetapi mercy sudah terbang dengan dia punya sayapnya. Wow, jadi wings ada hubungannya dengan apa? Mercy.
Atau yang tadi apa? Mercy wings ada hubungannya dengan apa lagi? Perantara. Nah, mediator kan? Jadi apakah kalau ada mediator itu sama dengan mercy-nya Tuhan? Apakah bukan mercy itu Kak Chen? Kalau misalnya kita harusnya dapat murka, tapi kita bisa sembunyi Kak Chen. Iya. Apakah kalau kita lihat Kak Chen, kita sembunyi itu karena mercy? Mercy-nya Tuhan. Apakah kita di balik persembunyian ini kita mau main-main? Mumpung kamu yang terima murka, saya cetaklah hal-hal yang membuat murka. Apakah seperti itu? Apakah itu artinya nggak menghargai mercy Tuhan? Belum mengerti mercy Tuhan? Betul. Jadi ya, ini loh yang kita harus renungkan, saudara-saudara. Lalu dibilang begini, Kristus akan keluar dari dia punya tahta dan akan banyak yang akan berkata kepada batu-batu dan gunung-gunung. Ya? Jatuh kepada kami. Dan mereka baru mau apa? Baru mau hiding. Apakah terlambat ini? Mau hiding dari wrath, betul? Terlambat. Di sini ada orang-orang yang baru mau hiding di under mercy wings-nya Tuhan. Tetapi apa? Terlambat. Makanya mereka bilang apa? Too late. Too late. Apakah orang yang terlambat Kak Jen karena dia tahu jam masuknya jam 7 Kak Jen masuk sekolah. Ya, sudah terlambat ini. Apakah dia orang yang bisa bilang terlambat adalah orang yang tahu apa yang harus dia lakukan sebenarnya? Nah, sekarang apa yang pertanyaannya yang paling harus kita renungkan? Apa yang kita bikin sekarang, kan? Apakah yang kita lakukan sedang menginjak mercy Tuhan, atau mantap kita mempersiapkan diri supaya sekarang kita dijatuhkan? Jadi gini, pilihannya ada dua. Apakah kita punya hati, kita punya diri harus dihancurkan sama batu juga kan, Kak Jen? Ya kan? Pilihannya mau dihancurkan batu waktu Tuhan Yesus sedang duduk dan rasanya sakit, betul Kak Chen? Kalau nggak mau layani diri kan? Dihancurkan waktu itu, atau yang kedua mau kita yang bilang sendiri sama batu-batu natural, ya, jatuhkan kepada kami, betul? Mau pilihannya mana? Cuma dua itu. Tapi kalau waktu kita mau dihancurkan sama batu yaitu Kristus, ya, saat Yesus yang terima murkanya, kita bisa jadi murni. Tapi kalau nanti Tuhan waktu sudah bangkit berdiri, orang yang kotor tetap kotor. Itu dia. Jadi itu pilihan kita hari ke hari loh, saudara. Orang yang ngomong too late adalah orang yang menyia-nyiakan waktu, kan? Waktunya dibuat buat pakai perasaan, dibuat pakai untuk mengeluh, menggerutu, ya. Bukankah alasan untuk bisa hidup dan mengerjakan keselamatan adalah alasan yang paling mantap untuk nggak mengeluh, menggerutu, nggak senang, rasa-rasa nggak senang, ini itu, apakah itu sangatlah nggak menghargai mersinya Tuhan, omponya? Betul deh. Kenapa begini? Kenapa begitu? Komplain terus hidupnya. Padahal sudah dikasih mercy, ya, udah Tuhan yang kasihin murka, masih aja begitu. Sangatlah tidak menghargai mersinya Tuhan. Marilah kita bangun loh dengan cara-cara kita yang masih enggak menghargai mersinya Tuhan.
Oke, kita ke gambar lagi ya Kak Jen. Kita mau tambahin di mana ini gambar kita? Oke, jadi di sini aja lah ya. ST April 17 1901 paragraf 20. Ini masih hiding kan? Hidingnya banyak ya, penjelasan hidingnya. Penjelasan hiding lagi. Ada kata hit me kan? Jadi di sini dibilang adalah ada yang ada yang mau hiding setelah mediator selesai bekerja. Malah karena nggak bisa, minta apa? Hide dengan cara batu-batu. Betul? Batu-batu. Timpalah kami. Untuk sembunyi dari murka Bapa, betul? Iya. Aduh. Jadi kalau kita pertanyaannya sekarang Yesus apakah spiritual rock, betul? Sekarang spiritual rock lagi sembunyikan kita dari murka Bapa. Kalau kita nggak pergunakan waktu sekarang, kita akan minta batu-batu natural untuk timpa kita, betul? Lebih baik matilah daripada kita dapat murka kayak gini. Bisa lihat nggak, saudara? Biarlah hal-hal perasaan, hal-hal dunia, hal-hal yang ini, yang itu, nggak membuat kita jadi nggak sensitif akan betapa kejinya dosa. Itu aja. Kalau kita masih suka layani, kita masih bisa pikirkan, ya, kita bisa mau pilih untuk bikin, artinya kita nggak sadar kan Kak Jen, betapa jijiknya ini di pandangan Tuhan. Jangan sampai kita sadarnya ketika kita memang nanti sudah lihat tanpa perantara kan Kak Jen, dan kita bilang too late kan Kak Jen. Apa yang kita buat sekarang untuk bisa sadar betapa kejinya dosa ini loh? Itu pertanyaannya. Ya. Sampai sini bisa ya? Oke, mari kita lanjut lagi. Tinggal 2 kutipan lagi ya. Itin bisa jelas ini, Itin? Bisa ya. Oke, mantap. Dengan cara-cara kita setiap hari, kita sedang menunjukkan kan Kak Chen, kita lagi hargai mercy Tuhan nggak sih? Itu aja kan Kak Chen sebenarnya hidup kita kan Kak Chen. Dengan cara-cara kita ambil keputusan, dengan cara kita hadapin masalah, ya kan? Jadi ya, makanya harus fokus, watch and pray. Fungsinya kita sekarang saudara bersaudara, ingatkan, ayo kembali fokus. Kalau mulai ada yang mulai melendor, ingat, fokus. Itu aja gunanya kan. Fungsinya kita sekarang jadi teman. Kalau teman fungsinya bukan itu, ngomong-ngomongin hal yang nggak war, itu namanya bukan teman itu. Tambah memperkuat supaya lupa akan mercy Tuhan. Betul kan Kak Chen? Iya, Cen. Dia. Kita sekarang buka di ST Oktober ya. Oktober 31, 1900. Paragraf 5. Bentar ya, dari mana ini? Banyak.
And whosoever. Oh, ini dia. Ondos. Nah, ini dia. Ini di ST Oktober 31 1900 paragraf 5 ya, saudara. Dan barang siapa yang jatuh di atas batu, batunya kecil atau besar, Kak Chen? Besar. Tadi kalau batunya, rocks-nya kecil besar? Kecil. Kecil kan, Kak Chen? Lihat bedanya kan? Artinya kalau di atas batu ini, Kak Chen, yang jatuh di atas batu ini sebelum Michael stand up atau sesudah? Sebelum. Oke, akan dihancurkan. Tapi siapapun yang akan jatuh akan digiling sampai jadi bubuk. Ini koneksinya dengan apa ini? Flex. Yo, flex, outer, linen atau flex kan? Tempat penggilingan kan? Yo. Wow, bisa lihat saudara-saudara? Ya. Pada mereka yang nggak mau jatuh dan menjadi hancur, ya, hatinya sedang nggak dibersihkan dengan mercy, artinya dia nggak mau dibersihkan sementara hiding. Setuju? Setuju deh. Bentar lagi. Dan Tuhan punya keampunan, ya, dari dia punya kesalahan yang keturunan ataupun yang dikembangkan NP dan AP untuk berbuat salah, ya, nggak mau dia di-cleanse. Sehingga batu bisa jatuh ke mereka dan bisa menghancurkan mereka jadi powder. Apakah flaxseed sebelum jadi benang harus dihancurkan dulu jadi powder? Apakah sama ini ceritanya? Betul. Sama semua ya. Om bisa lihat nggak cerita yang gitu aja bisa menceritakan kita punya kehidupan bagaimana untuk ini kan bisa jadi yang Tuhan mau kan. Jadi artinya sebelum Michael stand up, saya harus dihancurkan atau jatuh. Gini ya, saya harus jatuh di atas batu untuk dihancurkan atau digiling. Nah ini digiling kan, green menjadi bubuk. Oke, kita gambar lagi. Supaya ingatkan dia punya koneksi. Makanya kalau belajar itu paling enak itu gambar sudah. Ya, kalau review digambar lagi supaya ngerti jalan ceritanya. Kadang-kadang kalau satu kali kan Kak Jen, kalau cepat kita nggak bisa lihat apa koneksi kata-kata kan Kak Jen? Nah itu ya. Jadi kita mau buat bismillah. Ini di ST Oktober 31 1900 paragraf 5. Ya. Digiling kan? Tempat penggilingan. Jadi dibilang waktu masa hiding, betul? Atau masih masa hiding, ya, batu harus jatuh kemana? Harus menggiling
atau menghancurkan kita. Setuju? Iya. Menjadi bubuk, dibilang. Wow. Kita lihat ini. Ini ya. Pertanyaannya, kita sedang apa sekarang? Apakah kita lagi memang membuat diri kita jadi bubuk, atau kita bela diri kita supaya batunya tambah kokoh? Ya kan? Apakah kita rela digiling? Apakah salah satu digiling ditegur, Kak Chen? Iya, Cen. Nah, itu dia. Kita ditegur, diingatkan, itu sakit sekali ya. Tapi kita mau nggak? Kalau kita nggak mau, kita bela diri, kita apa? Artinya kita apa? Kita nggak hargai mercy Tuhan. Kita sedang bilang, nantilah, tunda, sampai akhirnya kita bilang apa? Too late. Nah, itu dia, terlambat sudah. Ya? Oke, lanjut lagi. Ya, itu. Coba mencari kata-kata yang di ST Oktober yang ditulisan diketikan. Ketikan? Saya harus jatuh di atas batu. Ini dong itu. Tidak jatuh ke atasnya ini dong. Jatuh di atas batu. Oh. Jadi bedanya kalau misalnya waktu kita sebelum Michael Sandler, kita yang jatuhkan diri ke batu kan? Tapi kalau kita nggak mau jatuhkan diri ke batu, kita bilang sekarang batu timpa kita. Itu bisa lihat ya? Ada itu bedanya. Oke. Dapat ya? Mantap. Itu tanya ya kalau bingung. Oke. Bagaimana? Om Bram, mantap Om Bram. Mantap ini. Ini Om Bram bisa ikuti Omkonya? Bisa ya, gitu. Mantap ya? Oke. Inilah review ya. Review itu yang paling enak karena udah dapet kan dia punya, udah pernah lewat 1 kali kan Om Bram. Jadi pas lewat lagi, oh ini bisa lihat apa yang kita nggak lihat di pertama kan, Kak Chen, Om Bram, Betul. Om Apok, dan Om Konyet. Oke, kutipan terakhir. Kutipan terakhir di mantap. 1 SM 343.4. Nanti kita ganti-gantian lah. Saking ini waktu memang terbatas ya. Masih harus belum spontaneous generation kita belum selesai ya, Om Bram, Om Konyet kemarin. Oke, kita mau lihat dulu kutipannya sampai mana. As you near the cross of Calvary. Sampai kata-kata standing at altar. Oke. Ini di 1 SM 343.4. Oke. Kita mau translate supaya nanti bisa yang mau belajar lagi baca. Oke. Ini jadi kita udah bisa lihat kan, tiap kutipan kita bisa letakkan di mananya kan tadi. Nah, sekarang pertanyaan 1 SM ini kita mau letakkan di mana kan? Oke, mari kita lihat. Saat Anda datang dekat ke Kalvari, ada cinta yang terlihat tanpa ada ikatan. Kamu bisa datang dengan iman mengambil arti dari pengorbanan. Kamu bisa lihat betapa kamu itu sebenarnya orang berdosa yang sudah dituduh oleh hukum yang kamu sudah langgar. Inilah baru namanya repentance, ya, atau pertobatan. Jadi artinya kalau kita nggak bisa lihat kita salah, kita sudah langgar hukum Tuhan, kita belum bertobat. Setuju, saudara-saudara? Lalu dia bilang, kamu bisa datang dengan kamu punya hati yang rendah untuk menemukan keampunan di mana Kristus Yesus sedang dilambangkan terus-menerus berdiri di mana? Altar. Apakah ada altarnya, Kak Chen? Iya, Cen. Aduh, mantap. Om Bram dapat ya? Mantap, Om Bram, Om Konyep ya, semuanya. Om Apok bisa ikut ya. Jadi, kita ke gambar lagi kan?
kita ringkas dulu lah ini, nanti nggak ada ringkasan. Jadi artinya altar adalah tempat saya bertobat. Atau kalau bertobat saya mengaku dosa-dosa saya nggak? Merasa diri, menyadari saya orang berdosa yang sudah melanggar hukum Tuhan dan mengakui dosa-dosa saya. Ini di mana? Kayu? Bisa? Jadi apakah altar ini adalah bagaimana Yesus disalibkan? Setuju? Betul. Ya. Ya, Ikin. Tapi Tuhan kurang N. Oke, Ikin. Thank you. Oke, siap gambar ya, Ikin? Mama bisa ikuti, Ma? Iya. Altar kemana, Ma? Tempat apa? Oke. Jadi kita sekarang tambahin lagi gambarnya. Oke, satu lagi ya. Apakah salah satu cara supaya saya dihancurkan adalah melewati trial and tribulation? Setuju? Kak Chen? Iya, setuju. Nah, jadi ini kita mau lihat trial tribulation. Apakah dengan trial dan tribulation kita tambah hancur kan, Kak Chen? Artinya apakah itu tempat penganiayaan, Kak Chen? Ah, itu dia. Jadi tempat penggilingan, penganiayaan, ada koneksi kan? Ini dia. Kita bisa lihat. Untuk hancurkan kita jadi bubuk ini adalah lewat trial and tribulation. Karena kalau kita hidupnya enak-enak, kadang-kadang nggak sadar kan apa yang kita bikin, Kak Chen. Tapi ketika Tuhan Yesus kasih suatu uji, izinkan suatu keadaan kita digoda, diuji, untuk bisa lihat, kamu mau nggak pilihannya kita berkeras atau kita rela untuk dibentuk lewat masalah itu kan, Kak Chen? Itu pilihannya. Oke, sekarang kita berarti 1 SM ya di sini. Oke, atas sedikit lah. 1 SM 343.4. Ada altar, dan altar ini adalah tempat saya mengaku dosa-dosa saya. Yaitu di mana? Di mana itu? Kayu salib. Mantap. Artinya kalau kayu salib, apakah yang kena murka siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi apakah bisa lihat nggak semua memang ceritanya ada roof, ada star, ada flags, koneksi semua. Bisa lihat nggak ini? Kalau mau digaris kena murkanya Tuhan Yesus, connect juga dengan Galatia 3:13. Koneksi juga dengan hubungan pekerjaan perantaraan Yesus, betul? Betul. Oh. Sorry. Jadi kita mau gambar ini ya. Jadi kalau kayu salib, ini hubungannya bagaimana kena kutuk. Yesus kena murka karena dia dulu jadi perantara, pekerjaan perantara. Ini dia. Ini altar. Ini dia. Semua sudah dapat ya. Hit sudah, altar sudah, pohon sudah, tempat penganiayaan sudah. Kurang apa ini yang belum? Ada yang belum atau kurang atau sudah semua? Tuhan. Tuhan. Pokoknya sudah semua ini. Coba perhatikan. Tumennya kita nggak bahas hari ini ya. Cuman yang ini aja. Ada yang belum atau sudah semua? Linen. Linen belum kan? Bagaimana? Linennya udah?
Paling kecil itu ada. Belum ya? Oh ya, linen. Ah, Ya, linen belum. linennya belum ada kotek kan? Oke, kita lihat linen sekarang. Ini yang terakhir ya, linen ya. Ketika kita punya dosa-dosa yang lampau sudah diampuni, apakah ini konteksnya dengan berhubungan dengan kita datang ke altar? Betul? Betul, Kak Jen? Hubungannya kutipan dengan kutipan 1 SM kan, Kak Jen ini? Kalau dosa-dosa kita yang lampau diampuni, Iya. Tuhan akan menyatakan righteousness-nya. Wow. Kalau kita sudah akui dosa kita dan sudah diampuni, Tuhan nyatakan kita righteous, betul? Apa hubungannya sama linen kan, Kak Chen? Nah. Linen adalah apa, Kak Chen? Righteousness. Righteousness. Mantap, belajar online ya, Kak Chen? Righteousness. Apakah fungsi hiding supaya saudara dan saya bisa menghasilkan linen, righteousness, di saat Yesus mengantarai kita dari murka Bapa, betul? Ketika Yesus terima semua kutukannya di kayu, betul? Di tree, betul? Kita rela nggak sekarang mau jatuh di batu? Kita dianiaya, kita menghadapi trial, tribulation, semua, ya, supaya kita jadi remuk, jadi bubuk, ya, supaya kita sadar kita punya keberdosaan, supaya kita bisa datang ke altar, ya, untuk mengakui dosa-dosa kita, ya, untuk mengakui dosa-dosa kita dan untuk supaya kita mendapatkan jubah putih. Itulah kesimpulannya ya, saudara-saudara. Artinya setiap cerita bukan sekedar cerita ya, Om Bram, ternyata. Iya, Gil. Betul. Yang terakhir adalah Roma 3 ayat 25 dan Revelation 19 ayat 8. Ya, ketika sudah akui dosa, Tuhan declare righteousness, dan ini righteousness adalah linen. Wih, ya. Belum warna apa ya? Jangan inilah. Iya. Lengkap deh penjelasan kita. Boleh semua saudara-saudara? Ya. Jadi kalau belajar, kalau bisa gambar ya. Gambar supaya bisa lihat dia punya koneksi. Ya, bikinlah apa yang kita bisa bikin untuk supaya kita bisa mengerti ya, Kak Cek? Oke, ada pertanyaan dari pelajaran pagi hari ini? Apakah sudah jelas semua? Kak Chen, Om Bram, Opa Rudi, Om Apok, Om Konyep, bisa semua? Ya, puji Tuhan deh. Puji Tuhan ya. Ya. Oke.